Halo rekan-rekan, bertemu lagi pada mata kuliah jaringan komputer. Pada pertemuan kali ini kita membahas masalah IP address, yaitu Internet Protocol Address atau pengalamatan IP. Nah, di IP address ini dibagi menjadi dua. Yang pertama classful addressing dan yang kedua classless addressing, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan classful addressing? Ya, yang dimaksud dengan classful addressing yaitu metode pembagian IP berdasarkan kelas, di mana IP address dibagi menjadi 5 kelas. Ya, jadi dibagi lagi, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, pada IP classful ini teman-teman pengalokasian host pada jaringan dengan menggunakan sebuah subnet mask yang sama. Biasanya menggunakan protokol RIP v1 dan IGRV. Ya, protokol-protokol itu tadi tidak mempunyai file untuk menyimpan informasi subnet, ya, sehingga informasi-informasi subnet tidak dikirimkan. Nah, itu berarti jika sebuah router menjalankan RIP itu mempunyai sebuah subnet mask dengan nilai tertentu. Masih ingat ya subnet mask? Nah, router beranggapan bahwa semua interface yang berada di dalam alamat classful routing. Jika kita mencampurkan panjang subnet yang berbeda dalam sebuah network yang menjalankan protokol ini, maka network itu tidak akan bekerja. Ya, jadi panjang subnetnya masknya harus sama. Nah, tadi classful IP dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama kelas A. Nah, pada kelas A ini teman-teman jumlah komputer yang berada di dalam jaringan itu 126 maksimalnya, ya. Ya, artinya kalau masih 5, 6, masih 11, masih puluhan, itu berada di kelas A. Kurang lebih seperti itu, yang lainnya rekan-rekan bisa baca ya. Nah, untuk kelas B, jumlah node atau jumlah klien yang berada di dalam jaringan tersebut yaitu sebanyak 16.000 sekian, ya. Yaitu di atas tadi 216 tadi ya, sampai dengan 16 ribuan. Nah, untuk kelas C itu jumlah yang tergabung sebanyak 2000 sekian IP. Nah, untuk kelas D ini digunakan ya untuk keperluan IP multicast, ya. Nah, sedangkan untuk E ini rekan-rekan yaitu jaringan komputer yang dicadangkan untuk keperluan eksperimen, ya. Misalnya untuk big data dan sebagainya. Nah, pembagian yang kedua yaitu classless addressing. Nah, classless addressing ini merupakan metode pengalamatan tanpa kelas, ya. Jadi kebalikan dari classful addressing. Nah, apa yang dimaksud dengan pengalamatan tanpa kelas? Yaitu dengan mengalokasikan IP address dalam notasi classless interdomain routing, ya, menggunakan CIDR. Nah, pada untuk IP classless-nya yaitu pengalokasian host yang dapat menggunakan subnet mask yang berbeda.
ya, jadi panjangnya berbeda, beda sama dengan kelas full tadi ya. Yang didukung oleh routing protokol ya, yaitu RIPv2, OSPF dan AEGRV ya, yang dapat memberikan informasi subnet sehingga dapat menghemat sejumlah alamat host atau IP. Nah, sedangkan untuk pengalokasian IP itu proses memilih network ID dan host ID yang tepat untuk suatu jaringan. Nah, IP address ini terbagi menjadi dua, yaitu network ID dan juga host ID. Untuk network ID itu menunjuk ke nomor network ya, sedangkan host ID ini untuk mengidentifikasi host dalam satu network. Nah, berikut ini beberapa aturan dasar dalam menentukan network ID dan host ID yang hendak digunakan. Nah, apabila network ID-nya dengan menggunakan IP 127.0.0.1 itu tidak dapat digunakan ya, karena merupakan default yang digunakan untuk keperluan menunjuk dirinya sendiri, loopback ya. Jadi rekan-rekan kalau menggunakan peralatan elektronik, modem misalnya dan sebagainya, itu defaultnya itu biasanya menggunakan IP ini ya, 127.0.0.1. Nah, host ID itu tidak boleh di set 1. Ya, misalnya 126.255.255.255 ya. Karena apa? Ya, karena akan diartikan sebagai alamat broadcast. Nah, sedangkan ID broadcast itu merupakan alamat yang mewakili seluruh anggota pada jaringan. Nah, network ID dan host ID itu tidak boleh sama dengan 0 juga. Ya, misalnya 0.0.0.0 ya. Karena IP address dengan host ID 0 itu diartikan sebagai alamat network ya. Alamat network itu yaitu alamat yang digunakan untuk menunjuk suatu jaringan ya, dan tidak menunjuk suatu host. Nah, kemudian aturan lainnya yaitu host ID harus unik dalam satu network ya, artinya tidak boleh ada yang sama ID-nya dengan host yang lain. Berikut ini aturan lainnya juga ya. Bila berikut range untuk pengalamatan IP ya. Baik, demikian untuk materi IP addressing. Untuk lebih detailnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.